Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Pada sore hari ini aku berada di sekitaran daerah Tangerang, tepatnya di garasinya POSS Traveling, sebuah perusahaan otobus yang awalnya itu adalah penyedia layanan bus pariwisata. Sekarang udah melebarkan sayapnya menjadi rute antar kota antar provinsi, tapi pariwisatanya masih ada, yaitu dengan rute dari Yogyakarta menuju ke Tangerang ini ataupun sebaliknya. Nah, di sekitaran di bulan Oktober akhir kemarin sempat menghebohkan jagat media sosial karena ada bus yang punya kursi yang cukup unik, teman-teman. Nah, dia ini kursinya impor dari negara tetangga, dari Thailand, yang didatangkan jauh-jauh menuju ke Indonesia untuk sebuah kenyamanan pelanggan dari POSS Traveling. Nah, dua model kursi tersebut ada di belakangku ini, teman-teman. Dan SS Traveling menghadirkan 2 unit, sebetulnya 3 unit dari beberapa karoseri. Ada yang dari Laksana, ada yang dari karoseri Morodadi Prima, dan pastinya juga ada yang dari karoseri New Armada. Cuma yang dari New Armada masih sedang proses pengerjaan. Kita tunggu aja, mungkin akhir bulan lah, atau akhir bulan kayaknya baru bisa di launching. Nah, sekarang kita akan review dulu 2 unitnya. Ada 2, yaitu yang belakang kupas ini adalah bus dengan sasis Mercedes-Benz OH1626. Kita langsung aja menuju ke sana, oke? Untuk bus yang di depan ini, di depanku ini adalah bus SR3 Neo Ultimate R. Dia ini single glass, tingginya 3,8. Jadi dengan Mercy 1626 bisa dibangun mentok itu cuma 3,8. Itu yang air suspension. Tapi kalau yang kemarin yang terbaru itu yang S, yang non suspension, itu bisa tinggi 3,9 asalkan list springnya dilepas, diganti dengan suspensi dari karoseri. Infonya seperti itu. Ini kayaknya yang 1626L ya, yang tulen, yang bener-bener suspensi dari Mercedes-Benz-nya. Kacanya single, liverynya warnanya biru dongker, simple, nggak neko-neko. Ada tulisan SS Transport. Dia udah tipe Neo. Yang baru itu dia udah ada wingletnya di sini, built-in winglet. Nah, lampu kabutnya di sini bentuk L. Untuk lampunya masih sama, dia lampu yang dikeluarkan pada tahun 2022 silam. Kala itu di gelaran Gias tahun 2022 munculnya generasi SR3. Untuk bagian sini kayaknya masih sama sih, tapi satu hal yang aku amati, ini tinggi banget ya. Biasanya itu nggak setinggi ini tinggi banget. Oke, kita geser ke samping. Nah, untuk yang ini nanti aja, karena ini cukup spesial. Kalau yang SR3 kan mungkin teman-teman udah sering lihat di jalanan, karena emang ini tahun 2022, udah 3 tahun kita tahu model seperti ini. Tapi yang baru ini, yang Diamante, ini masih belum banyak lah populasinya, karena baru kemarin, baru di launching, teman-teman. Nah, yuk kita geser ke belakang. Teman-teman lainnya masih pada nge-review nih, karena saking excitednya tentang kursinya yang spesial itu. Ada tulisan SS Transport, ada burung merpatinya, cuman gitu doang, warnanya simple. Nah, salah satu ciri khas dari PO ini itu ada gambar pendoponya. Di sini dia warna gold. Nah, ini yang sisi pariwisatanya ada di sini, teman-teman. Kayaknya SS ini pengoleksi berbagai karoseri deh. Kayaknya hampir semua karoseri ada di sini. Laksana, itu Morodadi, Laksana, ada yang tentrem juga yang kemarin jalan kelas super eksekutif di Jogja, Jakarta. Terus sekarang ada hashtagnya nih, Bolo Pendopo. Seperti yang kita tahu, emang SS ini dia brandingnya itu yang ada gambar pendoponya, teman-teman. Gitu. Kita lihat. Oh ya bener, dia masih 1626 yang L, yang ori, suspensinya dari Mercedes-Benz sendiri. Untuk yang sekarang, Mercedes-Benz 1626 ini udah diproduksi di Cikarang, di pabriknya. Teman-teman kalau pengen tahu pabriknya, bisa lihat videoku nih, aku cantumin di sini. Udah produksi made in Cikarang, tapi masih dalam lisensinya di ICV, Daimler India Commercial Vehicle, teman-teman. Kayak gitu. Oke, di sini ada gambar Semar. Simpel, teman-teman. Tapi biasanya bus yang simple itu dalamnya menghanyutkan. Nah, kita lihat bagian belakang sini. Nah, ini adalah tipe Legacy SR3
Neo Ultimate R. Dulu aku pernah tanya, R itu apa sih? R itu racing katanya. Intinya tipe variasi tertinggi lah. Jadi Laksana itu punya tingkatan. Ada yang Ultimate biasa, ada yang biasa, ada yang R. Nah, R ini tipe yang udah dikasih variasi, terus kisi-kisinya udah dibentuk sporty seperti ini, kayak gitu. Bagian atas Neo S3 Ultimate R. Ada lampu tombaknya, stop lamp. Untuk lampu belakangnya masih sama, ini juga masih sama. Juga ada stud barnya di sini untuk jaga nih mundur kena apa-apa gitu kan, untuk menjaga atau melindungi bumpernya ini. Karena bumpernya ini dia fiber, teman-teman. Oke, nah seperti yang aku kasih tahu tadi, unit ini kan dua-duanya spesial, terutama di bagian kursinya. Kalau misalkan kita nge-review bagian kursi di dalam sini, kayaknya kurang. Karena untuk interiornya ya interior seperti yang kita tahu Legacy SR3 gitu. Tapi yang ini nih, yang ini beda. Mulai dari interior, mulai dari body, dan mulai dari kursi, semuanya custom, semuanya sesuai request dari PO SS Traveling. Kita mulai dari belakang ya. Jadi ini adalah body dari karoseri Moro Dadi Prima yang terbaru, yaitu dia menghadirkan model Diamante, masih dalam satu keluarga Patriot. Cuman untuk unit ini dia spesial karena ini adalah Diamante mesin depan pertama di Indonesia, seperti itu. Dan karena ini mesinnya ada di depan, belakang ini untuk apa? Jawabannya adalah yang bagian belakang ini difungsikan untuk bagasi, teman-teman. Bagasinya mesin belakang ini itu lumayan luas loh. Kita bisa buka, ntar. Emang agak berat yo. Si Moro Dadi ini kan seperti yang kita tahu build quality-nya jos banget. Nah, bisa kita lihat teman-teman. Di sini bisa buat masukin motor 2 sekaligus. Kita coba lihat, buka dari sisi kiri. Nah, kalau ini enteng. Ini bisa buat muat motor. Ini kalau misalkan motor NMAX gitu kayaknya susah sih. Tapi kalau motor-motor kayak ya Vario, kayak Beat, itu masuk seperti ini. Cuman harus ngelepas spionnya, teman-teman. Tapi kalau yang motor moge kayak gini, banyak harus lepas sih ini. Ini di sini nih. Itu sih keunggulan dari sasis mesin depan. Oh ya, kita belum ngomongin ini pakai sasis apa ya. Jadi dia ini pakai sasis Mercedes-Benz OF1623 yang udah built-in air suspension dari pabriknya. Aku kurang paham ya, ini impor langsung dari India atau dari Brazil, aku lupa. Nanti aku cantumin, aku lupa. Yang jelas ini bukan rakitan dari Cikarang, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita balik lagi, kita tutup ya. Oke, kita tutup lagi. Ini emang agak PR sing ini. Oh, aman-aman. Nutupnya enak, tapi kalau ngangkatnya agak lumayan. Nah, kita bahas sisi desainnya, teman-teman ya. Nah, untuk model Diamante ini untuk dari sisi bodinya, dia itu terinspirasi dari, kalau biasanya itu karoseri-karoseri di Indonesia itu akhir-akhir ini berkiblatnya di sekitar 10 tahun ke belakang itu berkiblatnya di Eropa ya, kayak Marco Polo, kayak Setra, dan lain sebagainya. Ini enggak, ini sekarang geser benua ke Amerika Latin, di daerah Brazil. Ini untuk bagian belakangnya dia terinspirasi atau menggunakan stop lamp dari Marco Polo G8, teman-teman. Kayak gini. Jadi kayak pakai kayak gini tuh ada 3 yo. Karoseri ini Moro Dadi Prima, Avante yang baru juga belakangnya seperti ini, sama satu lagi K3 body titanium. Nah, tapi yang official kemarin dipamerkan, bener-bener dipamerkan ada 2. Ini sama si Avante yang terbaru. Cuman Avante itu ada bedanya, aku lupa di bagian dalamnya gitu dikasih apa gitu. Tapi kalau ini yang cukup originalnya, teman-teman. Nah, yang satu hal yang beda, bagian full bodinya ini, terutama bumpernya ini dia nggak pakai fiber, tapi langsung plat. Nah, makanya ini bener-bener keras banget, teman-teman. Makanya kalau kalian lihat, misalkan dulu kalau misalkan teman-teman lihat ada kejadian bodi Moro Dadi itu mungkin cuma lecet-lecet aja, tapi lawannya udah gak kebentuk kayak apa, karena memang sekuat itu untuk Moro Dadi ini. Ya ini kan dijuluki tank berjalan ya. Bagian belakang ini ada tulisan SS Transport, divisi akapnya dari SS Traveling.
Ada gambar merpati 2 kiri kanan. Lalu ada logo Mercedes-Benz dan bisa kita lihat di atas itu ada tulisan Diamante. Ini bener-bener permainan lekukannya dan permainan list chrome-nya itu bener-bener cakep banget sih, aku seneng. Yuk kita geser ke samping sekarang. Di sini ada lekukan juga, cuman aku masih dari sisi desain aku masih bingung ya kenapa ini harus lancip di sini gitu loh. Tapi yo nggak, yang tahu hanya karoseri Moro dari Prima aja sih. Cuman agak ganjel gitu desainnya, kenapa harus ada lancip. Cuman kalau misalnya nggak ada lancipnya kayaknya keren gitu loh. Ada list chrome-nya gitu. Dia menggunakan pintu tengah. Di sini ada gambar pendoponya juga. Ini SS Transport. Kita buka bagasinya. Nah, sini. Nah, untuk Mercy 1623 itu kan dia bukan tipikal space frame, tapi leather frame yang mana sasisnya di tengah itu membentang. Jadi minusnya itu untuk sisi bagasi dia itu nggak bisa plong, makanya dikasih di belakang sebagai tambahan bagasi. Mengingat bagasinya di sini itu nggak begitu gede, nggak bisa buat muat motor, makanya dipindahkan ke belakang. Tapi kalau dihitung-hitung jadinya total bagasi atau total volumenya itu lebih banyak yang model 1623 kayak gini teman-teman. Nah, ini ada tulisan ban serep, bannya taruh sini, full pump. Lalu di sebelah sana itu, di sini ini adalah tangki solarnya. Aku kurang paham solarnya isinya berapa, nanti aku cantumin totalnya gitu. Ya tapi cukup sih, misalkan buat koper-koper penumpang, terus kardus gitu masih bisa sih. Lumayan. Kita tutup lagi. SS Transport. Ada tulisan Diamante dan untuk sisi sampingnya dia ini udah model terbaru. Jadi ada tonjolan keluar dan dia ini nggak nutupin bagian atas, nggak nutupin kaca. Jadi visibilitas penumpangnya akan lebih luas teman-teman. Lalu ada tulisan nih DM16T1. Bacanya apa? Jadi DM itu adalah versi baru, yaitu Diamante. 16 itu adalah GVW-nya, yaitu 16 ton dan 1. Itu berarti kacanya 1 alias kaca tunggal. Seperti yang kita tahu, 16 ton ini bisa kita identifikasi dari sasisnya ini, yaitu 1623. 16 ton, 230 horsepower untuk tenaganya, seperti itu. Oke, kita langsung geser ke depan. Seingatku ini untuk bagian spionnya, dia itu bisa gini teman-teman, bisa retract gitu. Mahal sih spionnya gini. Nah, ini bagian depannya bisa kita lihat. Wah, ganteng banget asli. Untuk headlampnya dia emang menggunakan headlamp dari Marco Polo G8. Jadi depan belakang Marco Polo G8. Keren sih, style Amerika Latin yang ada di Indonesia. Sini ada grill karena dia menggunakan mesin depan. Untuk mesinnya ini dia sama seperti kayak 1626, 1526, tipenya sama, yaitu OM906LA, cuman dia dikurangin tenaganya, disesuaikan dengan speknya, yaitu cuma 230 horsepower maksimal. Kalau yang 1626 kan 216 horsepower, jadi kurang 30, seperti itu. Cuman ada yang unik nih teman-teman, coba kita lihat yuk. Bisa dibuka, dikunci. Nah, di sini ini ada tangga dan ini tuh kuat. Ini bisa dinaikin. Loh. Ini tujuannya untuk misalkan kita mau maintenance, mau benerin atau bersihin kaca, itu bisa lebih enak lagi. Kuat loh. Dengan bobotku yang sekitar 90 kg loh, aman. Ini inovasi baru sih dari karoseri Moro Dadi. Kita balikin lagi, dikunci, terus ditutup. Oke, untuk sisi eksterior kayaknya udah terlalu banyak kita bahas. Sekarang yang kalian tunggu-tunggu, yaitu sisi interior. Jadi kita masuk aja lagi dari dalam. Bisa kita lihat teman-teman, untuk majoknya aja udah semewah ini loh, lihat nih. Ada tulisan Diamante, ini pakai bordes, ini kayu, ada pegangannya di sini. Kita coba masuk.
Kita duduk di sini. Untuk kru atau kernet, di sini ada kursi yang standar, lalu ada handrestnya ini. Jadi enak, mau tidur gini enak. Pandangan juga luas karena dia itu single glass. Bisa kita lihat di sini dashboardnya ada tulisan Diamante, tapi masih standarnya Morodadi ya. Tipikal Morodadi masih ada gitu, agak kaku gitu dekat sini. Untuk sisi pengemudi kayak gini, sistem perlampuan di sini ada semua, transmisinya manual, dan untuk akses ke dalam kabin juga lumayan enak. Ini ada tulisan nih, Patriot. Jadi Patriot ini brandnya si karoseri Morodadi Prima. Turunannya yang paling baru Diamante ini. Ini full di model kayu teman-teman. Seperti ini ecunya, ini sekringnya mungkin di sini, dan untuk masuk ke dalam itu dia terpisah. Jadi di sini ada ruangan kru, di dalam sini adalah kabin penumpang. Itu untuk memisahkan antara penumpang dan kru, jadi penumpang akan merasa lebih enjoy lagi, lebih enak lagi gitu, untuk lebih privacy lagi. Kita sekarang buka yuk. Nah, ini nih yang spesial nih teman-teman. Nah, saya dingin. Kita lihat dari sini, ini udah ada motif-motif batiknya, sebelah sini udah ada motif-motifnya, dan kalau kita lihat ini tuh kayak luas banget seperti itu. Tapi yang bikin aku kenapa kok kesini terus pengen lihat secara langsung yaitu kursinya ini. Di Indonesia kursi model ini hanya ada di SS Transport atau SS Traveling. Nah, bus ini nantinya akan jalan rute akap dari Jakarta, startnya dari Tangerang. Kalau nggak salah ini rencananya mau start Pasar Kemis, lalu Poris menuju ke arah Yogyakarta teman-teman. Jakarta Jogja naik kursi kayak gini asli. Tadi aku nyoba, wah ini bakal nggak mau turun nih naik bus kayak gini nih. Dia ini kursinya, kita coba duduk ya. Set, nah di sini, wah asli teman-teman. Empuknya di sini pas. Enak, dan fiturnya dia ini di sebelah sini ini ada kursi pijat. Nah, kalau kita nyalain di sini, tekan di sini tuh kayak ada yang nonjol, tapi itu nonjolnya itu bukan besi tapi kayak angin. Jadi rasanya kayak dipijitin pakai tangan. Wah, asli enak banget sih. Terus bagian headrestnya ini udah seperti bantal. Jadi kayaknya SS nggak perlu nambahin bantal lagi, ini udah lumayan enak sih. Bahannya ini pakai bludru, kain kayak gini. Kalau kain kayak gini tuh yang bikin aku was itu tuh perawatannya. Karena untuk yang kain dengan yang kain yang imitasi itu mungkin pastinya jauh lebih enak yang kulit imitasi. Jadi misalkan ada noda, ini tinggal dilap aja. Kalau gini susah, tapi mungkin udah diperhitungkan dengan matang-matang oleh manajemen SS Transport, SS Traveling untuk menggunakan kursi seperti ini. Ini loh, dibela-belain sama Pak Hajinya, ownernya bus ini tuh. Beliau berangkat ke Thailand, milih kursi sendiri, dan kursinya ini tuh udah dipatenkan atas nama SS teman-teman. Jadi tadi aku sempat ngobrol, beliau itu bercerita bahwa kalau kita beli kursi di sana mau spek seperti ABCD, lalu butuh waktu sebulan 2 bulan untuk dipatenkan. Jadi misalkan nih PO lain mau bikin spek seperti ini, itu nggak bisa karena udah ada patennya. Mereka akan dapat penalti seperti itu. Jadi benar-benar kursi ini eksklusif untuk bus SS, dihadirkan untuk kalian pelanggan setianya SS untuk rute Jakarta Jogja. Seperti itu teman-teman. Ini kursinya enak banget. Di sini ada elektriknya. Kalau mau naik turunin. Nah, dan leg restnya ini tuh kokoh, nggak leg rest yang mentul-mentul gitu loh. Kokoh teman, karena emang satu kesatuan, nggak lepas gitu. Lalu untuk ngerebahinya ada tombol, bisa naik, bisa rebah. Nah, aduh, karena dia menggunakan single glass, bisa kita lihat teman-teman, loh, luas banget, enak banget dilihat. Di atas ini ada TV, terus ada remote-nya yang dikasih tempat sendiri, gini. Tapi kayaknya ini bukan remote personal ya, ini kan untuk semuanya. Mungkin mau matiin atau nyalain atau misalkan nonton film gitu bisa sih. Krunya ngeplay film YouTube atau Netflix gitu dari sini buat
hiburan penumpang seperti itu. Di sini ada cup holder 2, terus jarak antar seat lumayan longgar dengan depan, terus bisa untuk naruh tas. Oh ya, satu lagi, kalau teman-teman jeli, di sini tuh nggak ada rak penyimpanannya, jadi bisa disimpan di bawah sini, makanya jarak antar seatnya itu lumayan longgar gitu. Kayak gini asli. Nah, kalau kita buka sini, ini ada mejanya. Jadi kursi ini tuh buatan dari Damrong Silk Seat yang ada di Thailand sana. Kalau nggak salah, untuk pemakai produk Damrong itu ini bukan yang pertama. Dulu kalau teman-teman ingat PO Nusantara dengan kursi cangkangnya, itu adalah produk dari Damrong juga teman-teman. Cuman sekarang udah jarang yang menggunakan Damrong karena produk Indonesia pun udah mumpuni, kayak Rimba Kencana, Aldila dan sebagainya. Di Indonesia aja ada. Tapi SS jauh-jauh ke Thailand menghadirkan seat ini, bikin seat rancangan khusus yang mungkin hanya bisa dibuat oleh mereka dan dipatenkan. Gokil sih, mantep banget. Ini ada bordirannya nih, gambar pendopo. Seperti yang aku kasih tahu tadi, untuk model kayak gini yang ada hanya SS doang. Dan ini menjadi ciri khasnya si SS sendiri teman-teman. Kita matiin, kita coba yang bagian kedua ini. Sama enak. Cuman satu hal yang aku perhatiin, ini kayaknya baru pertama kali aku lihat ada bus seat beltnya ini 3 titik teman-teman. Tuh, kayak di mobil. Mantap tuh. Biasanya kan cuma di sini doang. Ini di sini. Mungkin karena ini bawaan dari Thailand sana ya, jadi standarnya cukup tinggi. Mantap. Total di sini ada 1, 2, 3 baris, berarti 9 seat yang model kayak gini. Yang di sana pun juga sama seperti itu teman-teman. Tapi interiornya kan biasa. Kalau ini interiornya bener-bener di request, ada batik-batiknya, di sini juga ada, di dindingnya gitu. Gokil wis. Terus kita menuju ke belakang. Nah, ke belakang ini ada pintu lagi, sekat pemisah antara kelas yang SE dengan kelas yang eksekutif. Nah, ada pintu lagi, pintunya juga dari kayu kayak gini, benar-benar cakep. Terus kita buka ini. Nah, ini ada toiletnya. Lihat nih toiletnya, mewah kan? Wah, asli. Toiletnya ini mewah. Ini ada wastafel, ada semprotannya, tapi ini hanya bisa digunakan ketika bus berjalan dan hanya bisa digunakan untuk buang air kecil aja. Untuk cerminnya ada 3 sisi. Jadi dengan ada cermin 3 sisi kayak gini itu menambah kesan bahwa toilet ini tuh luas teman-teman, seperti itu. Ditutup lagi. Nah, di sini ada ruangan. Jadi uniknya ini tuh dikasih sekat lagi loh. Misalkan nggak dikasih sekat pun itu nggak masalah sebetulnya, karena udah terpisah dengan kelas yang ada di sebelah. Ini dikasih sekat lagi, dan ini adalah akses untuk keluar masuknya penumpang dari tengah. Ini juga ada cup holder di sini. Ini juga ada tempat untuk duduk. Nggak tahu ya, ini mungkin buat pramugari mungkin. Soalnya bus ini tuh per hari ini 9 November 2025 itu udah ada pramugarinya. Hari ini perdana jalan dari Poris. Nah, kita nggak tahu kedepannya pakai pramugari apa enggak, tapi feelingku ini buat untuk pramugari atau smoking area. Tapi kalau smoking area rawan sih teman-teman, kalau ini kebuka asapnya masuk seperti itu. Tapi nggak tahu juga sih, nanti kita lihat ketika pas busnya udah jalan reguler. Gitu. Di sini ada dispenser. Nah, mungkin nanti akan dikasih rak untuk misalkan kopi, teh dan sebagainya, standar kayak bus-bus akap yang ada dijalankan rute Jakarta Jogja seperti itu. Dan kita geser ke kursi yang atau kelas yang belakang. Ini ada 1, 2, 3, 4 baris, berarti 16. Berarti kapasitas dari bus ini tuh ada berapa? 9 ditambah 16, total ada 25 penumpang aja. Kursinya ini juga dari Damrong Slip Seat seperti ini, dilengkapi dengan fitur safety. Ini ada seat belt. Nah, kayak gini, seat beltnya 2 titik aja. Lalu untuk kursinya ini tipis teman-teman, kayak kursi pesawat. Jadi enaknya kursi kayak gini tuh dia hemat ruang, nggak terlalu makan ruang. Tapi untuk empuknya ini masih lumayan sih. Ya, tapi memang masih empuk yang di depan sana sih. Ya seperti ini teman-teman. Ini ada apa namanya, bantalannya. Kita coba duduk di sini. Nah, oh masih empuk. Walaupun kayaknya tipis tapi masih lumayan empuk loh.
Ini untuk leg restnya dan ini untuk footrestnya. Jadi double footrest dan leg rest. Untuk rebahannya di sini pakai manual. Nah, kayak gini. Direbahin kayak gini, oh jangan. Berarti belakang kasihan. Tapi kita coba model kayak gini. Enak sih teman-teman. Lumayan. Dengan tinggi gung 167 ini pas. Kaki nggak, kayak gini standar, nggak bisa selonjor maksimal gitu karena ini ada footrestnya seperti itu. Ini ada tempat untuk gantungan, sini ada cup holder, simple. Untuk ngecas di mana aku masih belum menemukan. Oh di sini, nah dia sampingnya lampu. Nah, gitu teman-teman, enak sih. Juga ini special request karena ini ada gambar pendoponya dan ini mentok sampai ke belakang. Di sini agak naik karena digunakan space untuk bagasinya. Ini tembus. Nah, ini aslinya kalau misalkan jalan kita ambil belakang ya. Nah, misalkan kita mau ngoyot bis, ngevideo bis yang jalan gitu di tol Trans Jawa, bisa gini. Asik lagi kalau dia jalan pagi. Bener, lepas dari Cikampek itu kan banyak banget bis bareng-barengan. Kita bisa ngoyot dari sini teman-teman. Di sebelah sini juga ada TV-nya nih teman-teman. Wah, TV-nya nih, ini TV yang sama kayak depan situ sih. Jadi nyambung sama head unit yang ada di depan. Sama aja untuk samping sisi sampingnya juga ada cutting laser model batik kayak gini. Ini mungkin kalau malam akan nyala beda lagi. Atau mungkin nyalanya kayak gini nih. Nah, itu aja sih teman-teman. Nah, jalannya kapan? Tunggu aja. Mungkin akhir bulan atau menjelang Desember itu biasanya semua kekuatan dari bus itu akan dikeluarkan di sana karena bakal banyak banget penumpang. Ini akan juga diterjunkan untuk akapnya nih teman-teman. Oke, itu aja sih video review kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang bis di Indonesia. Ternyata juga ada kursi impor yang benar-benar nyaman untuk digunakan. Penasaran? Kalian harus coba beli tiketnya dari Jakarta menuju ke Jogja ataupun sebaliknya. Oke teman-teman, sampai di situ aja video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.